Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafidah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan NIM 2213100004894. Dengan adanya video kali ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran, dosen pengampu Ibu Azzah Nur Laila, yang mana di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang bertemakan ayat muhkam dan mutasyabihat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama yaitu dari etimologi, yang mana muhkam artinya suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Sedangkan pengertian dari mutasyabih yaitu ungkapan yang maksud maknanya lahirnya samar. Sedangkan secara terminologi, pengertian dari muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas atau tidak samar lagi, atau nas dan zahir. Sedangkan mutasyabih yaitu ayat-ayat yang maknanya belum jelas. Jadi muhkam yang dimaksud adalah sudah ditetapkan atau jelas. Sedangkan ayat mutasyabih masih samar. Sedangkan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gamblang, baik melalui tafsir ataupun tidak. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana artinya penjelasannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Selanjutnya yaitu perbedaan antara ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Perbedaan yang pertama adalah muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya atau maknanya. Nah, kalau sedangkan mutasyabih itu maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang kedua adalah muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedangkan ayat mutasyabih mengandung banyak wajah. Perbedaan yang ketiga adalah muhkam ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan ayat mutasyabih tidak demikian. Ia memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain yang menyangkut tentang mutasyabih. Jadi kesimpulannya adalah muhkam adalah ayat-ayat yang bermakna jelas, sedangkan mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas atau tidak jelas. Dan untuk memastikan pengertiannya tidak ditemukan dalam dalil yang kuat. Selanjutnya yaitu sikap para ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih, yang mana para ulama berbeda pendapat apakah ayat-ayat mutasyabih ini dapat diketahui manusia atau hanyalah Allah saja. Perbedaan ini bermuara pada cara menjelaskan Quran surat Ali Imran ayat ke-7. Dan apakah ungkapan wa'al rosikuna diatofkan pada lafal Allah? Ini artinya bahwa ayat-ayat mutasyabih pun diketahui orang-orang yang mendalami ilmunya. Atau apakah ungkapan sebagai mubtada sedangkan lafal sebagai khobar? Ini artinya bahwa ayat-ayat mutasyabih itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang mendalami ilmunya hanya mengimaninya. Dalam persoalan ini, Al-Raghib Al-Isfani mengambil jalan tengah untuk menghadapi persoalan ini, yang mana bagian yang tidak ada jalan sama sekali untuk mengetahuinya seperti saat terjadinya hari kiamat, keluar binatang dari bumi, dan lain-lain. Bagian yang menyebabkan manusia dapat mengetahuinya seperti kata-kata asing dalam Al-Quran, bagian yang hanya dapat diketahui orang-orang yang mendalami ilmunya. Inilah yang diisyaratkan sabda Nabi kepada Ibnu Abbas. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan dalam ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih.
Andai kata seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, niscaya akan sirnalah ujian keimanan dan amal, lantaran pengertian ayat yang sangat jelas. Seandainya seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan lenyaplah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi orang-orang yang benar. Keimanannya yakin bahwa Al-Quran seluruh dari sisi Allah Subhanahu wa taala, segala yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala pasti hak dan tidak mungkin tercampur dengan kebatilan. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'tihil batilu min baiti yadaihi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Yang artinya, yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rob yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Al-Quran yang berisi ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat menjadi motivasi bagi semua umat Islam untuk terus-menerus menggali berbagai kandungannya sehingga mereka akan terhindar dari taklid. Bersedia membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil merenung dan berpikir. Nah, video pembelajaran dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun materi yang saya sampaikan kurang jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.